Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung menyelami pemikiran dari Jack Canfield ya, dari bukunya The Success Principles. Iya. Buku yang tebel itu isinya banyak banget prinsip suksesnya. Betul. Nah, sumber ini kan penuh strategi ya, tapi misi kita kali ini, gimana ya menyaring dua prinsip yang paling fundamental aja, yang kira-kira bisa langsung jadi titik balik gitu buat Anda. Bantu gerak dari posisi sekarang ke tujuan. Setuju? Dari puluhan prinsip di sana, dua ini, tanggung jawab penuh sama ambil tindakan itu kayak fondasi banget. Seringkali di situ awalnya perubahan besar terjadi. Keduanya nyambung banget lagi. Kita mulai dari yang pertama dulu kali ya, tanggung jawab 100%. Oke, prinsip ini ya kedengarannya dasar banget ya. Ambil 100% tanggung jawab atas hidup Anda. Tapi kayaknya Canfield nekenin ini lebih dari sekedar slogan deh. Apa sih inti sebenarnya di sini? Intinya itu pergeseran mindset total, benar-benar pindah dari ngelihat diri sendiri sebagai korban keadaan, menjadi pencipta aktif pengalaman hidup kita. Canfield kan cerita tuh soal mentornya, W. Clement Stone. Nah, si Stone ini negasin banget. Langkah pertama sukses itu ya berhenti total nyalahin faktor luar. Mau itu orang lain, ekonomi, cuaca, nasib, apa aja deh. Dan juga, ini penting, berhenti ngeluh. Kata dia, tanpa ini ya susah mau maju beneran. Wah, oke. Berhentinya lain, berhenti ngeluh. Terus ada formula itu kan, P plus R sama dengan H. Peristiwa tambah respons sama dengan hasil. Idenya kan kita nggak bisa kontrol semua peristiwa, tapi respons kita. Nah, itu sepenuhnya kendali kita. Ini yang nentuin hasil akhirnya. Betul. Kedengarannya logis banget sih. Tapi pas lagi emosi atau frustrasi, buat nerapin ini kayaknya tantangan ya. Nggak gampang gitu. Oh jelas, ini bukan cuma soal paham di kepala aja, tapi latihan mental terus-menerus. Makanya perlu disadari terus. Contoh di buku yang soal gempa bumi terus macet parah, itu relevan banget kan? Peristiwanya sama buat semua orang, macet total. Tapi ada pengemudi yang milih respons marah-marah, ngeluh, ya akhirnya ngerusak harinya sendiri, stres. Nah, pengemudi lain, dia milih respons beda, tetap tenang, mungkin dengerin audiobook atau musik, ya nerima aja situasinya. Hasil pengalaman mereka jadi beda jauh, padahal peristiwanya sama persis. Ini nunjukin banget kekuatan kita memilih respons. Jadi, ini kayak ngebangun otot respons gitu ya? Makin sering dilatih, makin kita bisa milih respons yang lebih oke, yang konstruktif, walau situasinya susah. Tepat sekali, itu dia intinya. Sumber ini nekenin banget latihan respons sadar, ini kuncinya. Ini yang ngubah kita dari sekedar reaktif terhadap hidup, jadi secara sadar, nyiptain hasil yang kita mau. Nah, kalau kita udah bisa nerima tanggung jawab penuh ini, langkah logis berikutnya apa dong? Ini dia. Ambil tindakan. Prinsip ke-13 di buku itu. Canfield bilang, dunia ini nggak bayar kita buat apa yang kita tahu doang, tapi buat apa yang kita lakukan. Pengetahuan sehebat apapun, rencana sebagus apapun, ya percuma kalau nggak dieksekusi. Tindak aja dulu, walaupun mungkin belum pas banget, terus nanti disesuaiin arahnya berdasarkan hasil nyata, berdasarkan umpan balik. Momentum itu seringkali lebih penting daripada kesempurnaan di awal. Mulai aja dulu. Ada contoh bagus tuh dari pengalamannya Canfield sendiri kan, waktu dia mulai Chicken Soup for the Soul itu. Iya, betul. Dia cerita waktu pertama kali mau ngirim kutipan atau cerita ke majalah, dia ngaku nggak tahu format yang bener itu gimana. Tapi daripada diem aja, nunggu tahu atau nunda karena nggak yakin, dia ya kirim aja, nekat gitu. Untungnya editornya baik, ngasih tahu format yang bener. Nah, tindakan yang nggak sempurna itu justru yang jadi pembuka jalan. Coba kalau dia nunggu sampai tahu segalanya, sampai pede banget, mungkin 1000 buku fenomenal tuh nggak akan pernah ada kan. Takut salah atau ngerasa belum siap itu sering jadi penghalang paling gede emang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dua prinsip ini, tanggung jawab 100% sama ambil tindakan, ini berlaku universal banget ya berarti. Nggak peduli tujuannya apa, mau jadi top sales, arsitek hebat, dapat nilai bagus, nurunin berat badan, atau bangun bisnis sukses. Fondasinya sama aja. Sangat universal. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, dua prinsip ini tuh kayak pilar utama buat kita secara proaktif menciptakan masa depan kita. Ini beda banget sama sikap pasif yang cuma ya udah nunggu nasib baik datang atau berharap sesuatu terjadi gitu aja. Jadi buat Anda yang mungkin lagi ngerasa stuck
atau jalan di tempat, coba deh tanya ke diri sendiri. Udah beneran belum sih saya pegang kendali penuh atas respons saya? Atau masih sering nyalahin keadaan? Dan udah ambil langkah nyata belum secara konsisten? Sekecil apapun itu tindakannya. Jadi ringkasannya nih, 2 poin gede hari ini. Pertama, sadari dan pakai kekuatan Anda buat milih respons terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Jangan jadi korban. Kedua, ubah niat baik dan pengetahuan jadi aksi nyata. Lakuin aja. Karena perubahan itu terjadinya di aksi, bukan cuma di niat. Alasan atau pembenaran tertentu, mungkin soal kurang waktu lah, nggak punya modal lah, nggak cukup tahu lah, yang tanpa sadar masih Anda pegang erat. Yang sebenarnya ngehalangin Anda buat ambil tanggung jawab penuh atau bertindak nyata. Terus kalau udah nemu itu, terinspirasi dari obrolan kita hari ini, coba pikirin, satu langkah konkret aja yang terukur, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai nerapin salah satu prinsip ini. Mulai aja dulu. Oke? Semoga pembahasan singkat kita ini ngasih percikan pemikiran ya, dan mungkin dorongan nyata buat langkah Anda selanjutnya. Sampai jumpa lagi di sesi kita berikutnya.